Ngono lho, Nduk. Nggih, siap, Bu. Nggih, saya mulai nggih, Bu. Nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bu Im selaku penceramah Mutiara Sholihah pada siang hari ini. Yang kami hormati ibu-ibu dosen yang insya Allah berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada kajian Mutiara Sholihah pada siang hari ini. Untuk kajian Mutiara Sholihah pada siang hari ini, insya Allah kita akan membahas tema problematika pernikahan dini dan siri. Sebelum kita mulai kajian Mutiara Sholihahnya, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadini wa ala kulli niyat sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Baik, acara selanjutnya yaitu pemaparan dari materi siang hari ini. Kepada Bu Im, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Terhormat kajian Mutiara Sholihah sangat saya banggakan teman-teman peserta diskusi siang hari ini yang berbahagia. Mbak tadi siapa Mbak Siti Munawarah ya? Terima kasih telah memberi waktu dan khususnya Neng Firda ya. Neng Firda itu selalu begitu nopo jenenge mendadak ya, tetapi mendadak kemarin ini nanti temanya itu kemarin sebenarnya apa ya wong mendadak silahkan dari Bu Im, wah apa ini akhirnya pernikahan dini, tapi pas lagi gawe materi loh sekarang itu yang lagi ngehit dan jadi perbincangan adalah pernikahan siri ya kemarin Ilham yang tidak mendapatkan waris ya, tidak masuk di daftar ahli waris. Kemudian ada juga kasusnya ini siapa Leslar, Lesti dan Bilar yang ternyata gitu. Bismillah, bentar saya tak share screen. Oh, kok nggak bisa? Bentar. Sampun terlihat, Bu. Oh, sudah terlihat? Nggih, sampun. Oke. Bentar. Yang dari ini, ya, oke. Sudah terlihat ya? Oh iya, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan membahas tentang problematika pernikahan dini dan pernikahan siri. Jadi
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita tetap ingat ya, ingat tentang apa? Jangan lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Semoga kita selalu ikut dengan teladan beliau dan insya Allah besok mendapatkan syafaatnya. Kita nanti akan membahas apa sih definisi ini. Bu Im ngapunten. Niki suaranya ke unmute. Oke, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang pernikahan dini dan pernikahan siri. Bahasan pertama nanti definisi sebab, definisi pernikahan dini, pernikahan siri, kemudian sebab dan dampaknya, serta bagaimana peran orang tua. Apa itu pernikahan dini? Pernikahan dini itu pernikahan anak, ya. Pernikahan dini sama dengan pernikahan anak. Pernikahan di bawah usia 19 tahun. Kenapa namanya pernikahan anak? Iya, karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang namanya anak adalah usia 0 sampai 18 tahun. Yen ada orang menikah di bawah usia 19, anak itu kan 0 sampai 18 tahun sempurna. Nah, makanya kemudian nikah itu harus 19 tahun. Ngoten lho ya, 19 tahun sempurna itu baru diperbolehkan. Dulu itu di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 memang dikatakan pernikahan boleh laki-lakinya umur 19, perempuannya umur 16. Di bawah itu maka kawin ke kalau muslim ke PA, Pengadilan Agama. Tetapi undang-undang ini tuh telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Ya, jadi pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang mengatakan pokoknya menikah itu baru boleh diizinkan menikah kalau umurnya sudah 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, pria maupun wanita menikah itu paling cilik itu umur 19 tahun. Jadi kalau belum kurang dari 19 tahun harus minta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama kalau Islam ya. Tuh. Tapi faktanya kan banyak, Bu, yang menikah kurang dari itu. Iya. Karena apa sih? Banyak sekali sebab dari pernikahan dini. Yang pertama adalah karena budaya, ya. Budaya misalnya perempuan, anak wedok, ya. Anak perempuan itu kalau kemudian sudah diminta, sudah ditanyakan, ditakokno, dilamar gitu ya. Kemudian kok jawabnya tidak ngono, nanti oh loh, undang ora payu, nanti nggak laku. Akhirnya khawatir itu, karena khawatir itu kemudian ya wis mumpung ditakokno. Nah, itu karena budaya. Kemudian juga karena sosial ekonomi. Nuwun sewu, di keluarga-keluarga yang kurang mampu begitu ya, itu merawat, membiayai anak itu satu persoalan. Lah, kok ternyata si genduk, si gadis, anggap saja anaknya mana gadis. Si gadis itu kemudian kok dilamar orang, ditanyakan orang, mau dinikahi oleh orang, ya sekalian, alhamdulillah lah, biar mengurangi beban ekonomi. Itu seperti itu. Jadi di antaranya itu kemudian ada paksaan dari orang tua ya. Jadi orang tua yang tadi sudah kadung budayanya jangan sampai perawan tua. Itu tadi budaya ya. Bocah kok lulus SMA, bocah kok misalnya tidak sekolah karena mungkin putus sekolah karena nggak punya dana, mungkin ya. Lulus SMP kok belum menikah, ngundang ora entok jodoh, ngundang dianggap perawan tua. Wih sing termasuk budaya tadi. Yang sosial ekonomi tadi ya, saya ulangi, sosial ekonomi itu karena merawat anak juga karena keterbatasan ekonomi, merasa anak ini tidak sekolah, kemudian menjadi beban, mumpung ada sing nakoke, jadi mengalihkan beban apa kui mau ekonomi ya, orang usah bandani anak gadisnya dinikahkan saja. Kemudian paksaan orang tua itu tadi diantaranya, wis
budayanya seperti itu, kemudian nggak mampu, apalagi sing nakoke kok yo lumayan, sing nakoke lumayan, orang terpandang mungkin kaya atau mungkin nuwun sewu Gus dari kalangan pesantren atau pokoknya orang terpandang. Lah, kalau tidak diterima eman belum tentu dapat yang sebagus itu. Ngono, akhirnya dipaksa anak si cilik po. Kemudian hubungan seks pranikah. Umumnya kalau yang sekarang ya, karena nuwun sewu masyarakat kita sudah melek melek teknologi, melek perlunya pendidikan, itu umumnya sebab pernikahan dini, pernikahan sebelum waktunya itu karena ada hubungan seks pranikah. Ya, pacarannya keterlaluan, pergaulannya keterlaluan. Jadi hubungan seks pranikah itu baik hamil, apalagi hamil. Enggak hamil saja merasa berdosa. Akhirnya, lo piye meneh wis kadung, ayo cepetan nikah, kan gitu. Apalagi kalau hamil di luar nikah. Itu pasti piye-piye demi nasab ya, demi masa depan si anak pasti dicepetno oleh nikah. Nah, kemudian itu sebabnya ya, banyak sebab tapi mengerucut ke sana. Dampaknya pernikahan dini apa? Pernikahan dini itu ya dampak sosial misalnya. Dampak sosial itu tadi apa ya? Ya putus sekolah, sudah putus sekolah, kemudian bocah cilik kok dinikahno, nanti kalau cerai yo kepiye ya. Jadi dampak sosial itu ya apa ya? Mungkin ada cibiran ya, karena bagaimanapun sekarang itu masyarakat kita ya dimanapun itu sudah lumayan kewajiban sekolah sampai lulus SMA itu sudah merata di mana-mana. Tuh kalau ada pernikahan dini itu dampak sosialnya mesti agak digonceng ke bocah cilik kok nikah. Iku mesti mergo hamil duluan. Mesti begitu. Masa nih yo, wong tuane ngene akhirnya merasa dikucilkan. Anak itu merasa dikucilkan sehingga secara mental anak-anak yang menikah sebelum usia dewasa ya, usia dewasa itu di sini dianggap 19 tahun minimal, itu kemudian ya merasa dikucilkan di masyarakatnya. Nah, apalagi kalau dia masih sekolah dan harus putus sekolah itu pasti ya itu dampak pendidikannya. Putus sekolah kalau sudah karena sudah menikah kan ngurusi yang dulu dia bisa dulinan, bisa main, bisa sakarepe nyekel HP, dulinan game begitu ya. Karena sudah menikah anak sekecil itu yang perempuan terutama nih punya kewajiban untuk mengurus suaminya. Karena sudah apalagi kalau sudah punya anak, akhirnya malas mikir ya, walaupun kemudian jadi anak yang harus menikah kemudian belum melanjutkan sekolahnya itu kan peraturannya boleh melanjutkan sekolah. Tapi karena wis izin, wis males mikir, ya akhirnya pegel ngurusi rumah tangga, akhirnya putus sekolah. Kalau sudah putus sekolah nanti dampak ekonominya ya bisa jadi karena pendidikannya rendah, mencari pekerjaan juga terbatas. Bocah lulusan SMP, nuwun sewu lulusan SD ya, itu mau cari kerja nopo coba, kan terbatas. Nah, kalau kemudian pekerjaannya terbatas ya, nuwun sewu mungkin begitu ya, maka ini akan melanggengkan kemiskinan terus-menerus. Jadi nuwun sewu tadi menikahnya karena ekonomi begitu ya. Kemudian karena tidak melanjutkan sekolah, dia mendapatkan pekerjaannya juga terbatas ya, yang menghasilkan sedikit. Ini kan sama saja melanggengkan. Ben ki wis miskin, saiki nikah ya ora tambah, ada perbaikan ekonomi kok miskin kok terus kan begitu ya. Kemudian secara psikologis ya, dampak nikah dini itu kesiapan mental itu belum siap. Bayang noto, ibu-ibu nuwun sewu nih kalau ada ibu-ibu ya atau mbak-mbak yang ikut ya, anak-anakku yang pada ikut kuliah, terima kasih hadirnya. Coba toh, usia belum 19 tahun. Berarti kalau kuliah itu umur kira-kira 18 ya, 18, 19 gitu ya. Itu kan masih kayak gitu. Ya, kalau ngantuk habis subuh pengen tidur ya tidur lagi. Iya toh? Kalau nggak lagi garap tugas ini yang kuliah misalnya, coba toh umur 18, 19 capek ya sudah capek ya sudah. Lah kalau kalian sudah menikah usia segitu, apalagi usia 16 lagi seneng dulin, belum siap mentalnya, apalagi kalau yang cowok. Ya, cowok
umur belum dewasa, ya, kemudian nikah, itu sudah harus ada tanggung jawab nafkah. Ya, karena belum siap, golek duit, golek penghasilan, golek rezeki juga sulit dilalah ya misalnya. Itu akhirnya gampang apa? Labil tadi ya, labil ya, mentalnya labil, akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Ya, orang kekerasan dalam rumah tangga ya kekerasan psikis pooh lah ya. Enggak fisik ya psikis. Ya diendut, diseneni, gara-gara awakmu sih. Ini alah. Nanti akhirnya terjadi perceraian, kasus-kasus perceraian anak, masya Allah ya, wis bocah cilik, sebule dicerai kan mesane. Nah, kemudian dampak secara fisik ya, ini kaitannya kalau kemudian dia harus hamil, terutama perempuan ya, itu apa ya, kesehatan reproduksi, alat-alat produksinya itu loh ya, rahimnya, mulut rahimnya, vaginanya, jalan lahir, dan lain sebagainya, turun begitu siap, turun sempurna, maka nun sewu Mbak Mas host, pesertanya di unmute. Maka resikonya 2 kali lebih besar ya resiko kena kanker serviks. Belum lagi nanti pas lagi hamil itu resiko saat hamil, saat melahirkan persalinan, saat nifas itu resikonya gede banget. Kemudian nuwun sewu kalau di sini misalnya ada yang mbah-mbah gitu ya. Mbah-mbah atau kamu dulu ibunya menikah kecil, toh ya sehat-sehat saja. Ya. Sehat-sehat saja karena apa? Orang hamil dan lain sebagainya itu kesiapan mental. Biyen zaman ibuku juga begitu. Umur 15 tahun itu sudah anak pertama. Tapi ketika kemarin ibuku masih sugeng, kemudian beliau stroke, beliau cerita, dulu itu ketika setiap persalinan, iku jenenge pendarahan iku lho ya. Iku pas nifas itu loh ya. Darah itu ngucur saja lah, zaman segitu belum ada pempes, belum ada softtek. Ya jadi orang dulu itu cuman pakai apa itu loh, Mbak, jerami itu loh ya. Nungguin jerami kemudian darahnya ngucur ae. Ngono ibuku loh kalau zaman sekarang itu bisa koma seminggu. Ya, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, darahnya ngucur terus. Dilalah alhamdulillah sehat, maksudnya hidup sampai anak-anaknya besar gitu kan ya. Nah, tapi kalau sekarang itu dulu itu karena nuwun sewu ibuku hamil muda, hamil di usia muda karena bahagia nuwun sewu ya, dapat dukungan dari keluarga. Kemudian nggak ada apa nak, nggak ada hambatan, nggak ada rangsangan, kepenginan macam-macam dari media sosial. Iya toh, wong besok baru lulus SMP, kawin ya wis kawin, toh koncone akeh. Lah yen saiki Walah, aku aduh, oh ya, wingi sekolah dhisik. Ae anak koncoku sing padha kuliah bisa bisa jalan-jalan, bisa selfie nang Tugu Pahlawan sing kuliah ning Surabaya misalnya. Nah, itu akhirnya mempengaruhi apa nak kesehatan mentalnya. Lah karena kesehatan mentalnya kurang sehat berpengaruh kepada kehamilannya. Gitu ya. Jadi begitu banyak sekali dampaknya ya. Jadi di ekonomi tadi sudah. Jadi ya akhirnya nuwun sewu kalau tadi menikah dini karena miskin, akhirnya putus sekolah dan miskin terus-menerus. Selanjutnya, risiko hamil di usia muda ya. Risiko Mbak, Mas, nuwun sewu peserta, nuwun sewu di unmute toh. Ayo latihan. Cerdas berdigital nuwun sewu. Ayo di unmute. Risiko hamil di usia muda itu apa saja ya? Jadi walaupun 19 itu boleh, tapi yang paling ideal adalah ya, yang paling ideal nih ya, perempuan itu ya umur 21 tahun
setidaknya 21 tahun sempurna baru nikah dan baru bisa hamil. Kalau idealnya ya berarti perempuannya 22 tahun, laki-lakinya 25 tahun. Alah Bu, kesuwen, celak zina lho piye sampeanku. Ya. Ya bisa toh, kamu kejar dulu cita-citanya. Kalau laki-laki mapan dulu secara ekonomi gitu loh ya. Supaya apa? Keluarganya bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Resiko hamil di usia muda apa saja ya? Hamil setidaknya di usia 21 tahun ya, karena ada resiko saat hamil persalinan dan nifas. Belum siap reproduksinya, bisa infeksi kandungan, bisa kanker serviks ya, bahkan kemungkinan kena kanker serviks itu 2 kali lebih besar potensinya dibanding yang hamil. Ya benar ya, yang hamil di usia di atas 21 tahun. Kemudian bayinya juga bisa malnutrisi ya, kesalahan dalam nutrisi, nggak berkembang, penyakit-penyakit bawaan, ya Allah, bisa jadi nanti prematur. Kemudian belum siap mental ya, sikap mentalnya belum siap mental, secara mental belum siap. Ibu-ibu kecil, anak kecil kok, bocah kok duwe bocah ya, anak kok punya anak, itu biasanya kemudian ada darah tinggi karena stres ya. Kemudian nanti terjadi preeklamsia, kematian ibu dan bayi ya, itu luar biasa. Banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Kenapa kemudian nikah dini itu harus dihindari? Jadi kalau kenapa sih harus ada perlindungan ya? Ini terutama kalau nikah dini itu yang paling terdampak secara fisik dan psikis adalah perempuannya ya, ibu yang kecil tadi. Jadi hak anak yang dirampas pertama adalah Sini kan selesai lah, tulis dulu. Sini selesai. Mbak, Mas. Cerdas secara digital nggih. Jadi begitu panjenengan baru join itu otomatis unmute. Ngoten nggih, ngapunten nggih. Ya. 5 hak anak yang dirampas itu apa saja? Pertama adalah pendidikan dan kesehatan tadi. Yang kedua, hak untuk berpikir dan berekspresi. Sekaligus hak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya. Yen gampangannya kalau boleh ditanya ya ketika nduk, kowe tak nikahke ya karo iki. Nah, kalau boleh ngomong kan, Pak, kula pengen sekolah. Ora ono nduk biayane sekolah. Ya kula setidaknya di pondok to Pak, mriku gratisan. Mondok gratisan kuwi lho engko kowe uripe kepiye? Nggih, kula mangke tak matur Pak Yai. Apa jenenge ikut-ikut di dalam nopo-nopo, pokoknya ngrewangi resik-resik nopo-nopo. Lah kalau kemudian dipaksa nikah, nah ya itu sudah hak menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya juga sudah hilang. Belum lagi nanti kemudian menikah, didoktrin pisan sama suaminya. Wedok istri itu harus manut sama suaminya, hilang semua kebebasan berpikir, berekspresi, berpendapat, didengar pendapatnya. Ya, kemudian yang keempat, hak anak yang dirampas ketika pernikahan dini, hak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang. Ya, coba tuh anak-anakku mahasiswa, kamu yang belum menikah usiamu sudah berapa gitu. Itu enak banget kan? Jadi kalau capek kuliah ya bisa jalan-jalan sebentar atau setidaknya dolenan game. Jawabi WA-nya Bu Im. Kalau kamu sudah menikah boro-boro, apalagi punya anak, ya enggak boro-boro istirahat, nak, ya. Kemudian yang kelima, hak perlindungan anak. Jadi pada dasarnya tidak ada perlindungan ya, anak itu pokoknya umur tadi ya, anak umur 0 sampai 18 tahun lah, kok wis menikah umur 15, hilang kabeh kowe. kesempatanmu untuk sekolah, kesempatanmu untuk mengembangkan mencapai cita-citamu hilang kabeh. Nah, peran orang tua supaya tidak untuk menangkal pernikahan dini apa? Jadi yang pertama adalah edukasi seksual dan kesehatan reproduksi.
ini terutama gitu ya, untuk ini, untuk menangkal ya, untuk apa sih? Supaya tidak terjadi pernikahan hamil di luar nikah atau seks pranikah, ya. Itu Bapak Ibu nuwun sewu kalau di sini ada ibu-ibu yang ikut ya, dan ini biasanya nanti juga kan di-share Ibu di YouTube. Jadi Bapak Ibu, edukasi seksual dan kesehatan reproduksi setidaknya sejak kecil anak-anak kita itu kan harus apa ya, dikandani. Ya, ini bocah lanang, nak, misalnya anak lanang, ini jenenge penis, hati-hati. Kalau tidak dijaga, burung lah kalau nggak dijaga hati-hati. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan harus dikasih tahu. Yang boleh pegang, yang boleh merasakan, yang boleh sentuh-sentuh alat-alat kelamin khusus ini hanya orang tertentu. Jadi biasakan anak kecil itu tidak dicawii ya, tidak diceboki oleh orang yang bukan mahramnya. Nggih. Anak lanang panjenengan pengasuhe mesti wedok ya, pengasuh bayi ya. Itu juga jenengan toh usahakan cawii sendiri ya, sing lanang-lanang. Apalagi ketika anak masa usia balik, masuk tanda-tanda balik ya untuk perempuan menstruasi pertama, untuk laki-laki mimpi basah ya, mimpi nikmat ya. Maka ketika anak-anak sudah mencapai usia balik, ini yang tidak kurang diperhatikan sama orang tua nih. Harusnya orang tua ngasih gitu loh ya, ngasih warning, ngasih nasihat, ngasih pelajaran. Nak, ini kalau kamu sudah haid, itu artinya kamu sudah menerima dibuai. Nah, kalau kamu sampai berhubungan seks, itu kamu bisa hamil. Jaga betul, ya, jaga betul vaginamu, farjimu. Jangan sampai kemasukan apapun, ya, dijaga betul. Ini bisa hamil. Nah, begitu juga yang anak laki-laki. Nah, kalau kamu sudah mimpi basah, itu artinya apa? Kamu sudah bisa membuai, kamu bisa menghamili orang lain. Tidak boleh menghamili orang lain sebelum kamu nikah. Jangan coba-coba karena pertanggungjawabannya sangat besar. Ya, kalau hamil begini, itu nggak boleh. Ya, dan tanamkan ke anak-anak laki-laki, karena anak laki-laki kan nggak kena dampak hamil di luar nikah. Iya maksudnya kalau dia seks pranikah gitu loh ya, dia bisa cuek, bisa tidak bertanggung jawab, ya, bisa cuek-cuek aja dia. Wong nggak ada dampak dari kehamilan itu. Beda dengan wong wedok, susah banget gak hamil, bocah cilik tentang hamil. Nah, ke anak laki-laki harus tanamkan tanggung jawab, jangan menyakiti orang lain. Kamu kalau mau menyakiti perempuan, lihat ibumu. Karena ibu kan perempuan, gitu ya. Harus seperti itu. Jadi, edukasi seksual dan kesehatan reproduksi, usahakan anak mengenal tentang reproduksi, kemudian fungsi dan bahayanya tidak menjaga alat kelaminnya itu. Panjenengan piyambak Bapak Ibu yang ngasih tahu anak-anak jangan sampai mencari pengetahuan sendiri, malah penasaran jajal ngolah. Ya, nggak boleh. Kemudian tanamkan pendidikan agama sejak dini, tanamkan bahwa hubungan seksual ya itu haram. Dalam Islam hukumannya itu sangat berat, yaitu dicambuk sampai 100 kali. Kemudian juga diusir ya. Ngapunten Bu Im. Jenengan yang ke-unmute. Sampai mana tadi yang ke-unmute? Yang kedua, yang edukasi seksual dan kesehatan reproduksi. Nggih, Bu. Sudah ya? Tanamkan pendidikan agama sejak dini, Bu. Oke. Peran orang tua ya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, yaitu tanamkan pendidikan agama
sejak dini ya. Jadi tanamkan pendidikan agama itu bagaimana harus menjaga aurat, harus menjaga alat kelaminnya, hati-hati dengan konsekuensi kalau sampai hamil sebelum nikah, tidak boleh melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan sebelum nikah. Bagaimana harus menjaga kehormatan, tanamkan bahwa orang yang baik itu juga untuk orang yang baik. Kalau kamu ingin keluarganya bahagia, maka mendapatkan pasangan yang soleh. Ya, laki-laki yang baik tentu pantasnya untuk perempuan yang baik. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, peran orang tua yaitu pantau pergaulan dan kegiatan anak. Wong tuane sibuk, ora peduli, pantau pergaulannya. Jadi kalau Bu, saya habis sekolah, loh kamu tuh sekolah sampai jam berapa? Sampai jam segini. Lah, kok pulangnya? Ya Bu, karena saya belajar kelompok. Kuwi panjenengan lo kudu ngerti. Belajar koncone kelompok lho sapa wae kudu ngerti. Kalau sekarang ya berarti mintai nomor HP-nya, pantau. Jangan percaya dengan alasannya anak. Pantau pergaulan juga, yang misalnya nggih nuwun sewu, anak gadisnya atau anak cowok itu sudah diboncang-bonceng, sudah berboncengan, begitu pulang kok diantar. Jenengan jangan seneng dulu, ya, larang itu. Karena apa? Kebablasan nanti, ya. Terus no iku jalaran saka kulino. Apalagi panjenengane sering pergi, kok anak gadisnya atau anak cowoknya sering gowo apa ya, berdua-duaan di di kamar itu pergaulan seks ya itu umumnya itu dilakukan di rumah. Ini Bapak Ibu panjenengan harus hati-hati, jangan bangga kalau anaknya ketok wis disenengi SMA, SMP wis pacaran itu seneng bisik. Kalau bisa tanamkan pendidikan. Ya, lebih baik kamu fokus sekolah dulu. SMA sekolah dulu ke pacaran, ngalamat nggak dapat ilmu yang barokah. Ya, gitu. Jadi usia ideal menikah 21 bagi perempuan, 25 tahun bagi laki-laki. Karena apa? Angka harapan hidup bagi ibu dan anak ya. Kalau bagaimana kan tujuan orang menikah kan ya pengen punya keturunan ya. Jadi kalau tadi hamilnya di atas 21 tahun gitu kan, itu harapan hidup bagi ibu dan anak itu lebih besar. Yang selanjutnya memastikan hak kesehatan reproduksi anak perempuan. Ya, kasihan banget. Kan wong wedok itu reproduksinya kan lebih panjang. Ya, mulai dari apa Mbak? Hamil, menyusui, ya toh? Hamil menyusui. Berarti kalau hamil 9 bulan menyusuinya 2 tahun. Ini jadinya piro Mbak? 24 bulan tambah 9. 33 bulan. Bayangno toh. Selama proses menyusui juga itu kemudian kan nutrisi yang ada dalam ibunya disedot oleh anaknya kan. Bayangno kalau masih kecil belum usia dewasa. Jadi si ibunya aja masih masa pertumbuhan. Kemudian nutrisi-nutrisi bagus dari ibunya, terutama kalsium sudah disedot oleh anaknya. Maka mbah-mbah dulu itu kan nuwun sewu, akhirnya nuwun sewu kudu bungkuke nemen kan ya piye? Osteoporosis. Ya, kemudian memberi kesempatan anak menikmati pendidikan dan menggapai cita-citanya ya, memberi kesempatan anak menikmati pendidikan dan menggapai cita-citanya. Setiap anak punya masa depan, punya cita-cita yang ingin digapai. Loh, kok jenengan protol dengan dinikahno? Yo buar kon ya. Itu tadi pernikahan dini dan problem-problemnya. Nanti panjenengan bisa tanya ya. Sekarang selanjutnya itu nikah siri. Ya, nikah siri, nikah rahasia ya, sirun itu rahasia. Nikah siri itu apa sih? Ya, apapun bentuknya ya, yaitu perkawinan yang tidak dicatat secara resmi. Dicatat secara resmi ini maksudnya apa? Dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Kalau Islam itu berarti KUA, di kantor urusan agama, sedangkan non-muslim di
kantor catatan sipil. Ingat ya, jadi nikah siri apa nikah yang tidak resmi adalah nikah yang tidak dicatatkan secara resmi. Catat secara resmi di mana? Kalau muslim itu di kantor urusan agama, kalau non muslim ada di catatan sipil. Ojo keliru. Bu, saya ngikut nikah online massal, Bu, dan dapat sertifikat sama EO-nya. Bukan itu. Ya, bukan itu. Jadi yang namanya nikah resmi itu dicatat. Kalau non muslim di catatan sipil. Jadi apapun istilahnya, ono nikah siri, nikah bawah tangan, ya, nikah kawin agama, kawin modin, kawin lari, ya, apapun istilahnya. Tapi intinya nikah siri itu nikah yang tidak dicatat secara resmi. Dan catatan resmi itu bukan sertifikat. Karena kamu mau gitu. Karena misalnya ada komunitas tertentu dulu kan ya diiklankan nikah massal, nanti dapat catatan, dapat sertifikat. Bukan itu. Oke ya. Perkawinan seperti ini seperti apa? Ya, ada yang mengatakan sah secara agama, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum atau ilegal menurut negara. Ilegal nikahin jenengan itu. Karena apa? Buktinya, faktanya ya, bukti pernikahan adalah akta nikah. Ya, silakan pasal-pasalnya ada semua. Akta nikah. Jadi kalau kita bicara tentang nikah siri itu, apa saja ya masalah yang mungkin, yaitu status pernikahannya itu gimana, sah atau tidak, dan implikasi hukumnya gimana, ya, sah secara agama. Oleh karena itu banyak sekali masih yang megang ini, tapi kapok, kapokmu ilegal menurut negara, enggak sah menurut negara, ya. Kemudian yang mangkel, yang setuju dengan nikah siri bilang, oh, pemerintah kan dadak melu campur tangan urusan privasi. Selanjutnya tentang implikasi hukum nikah siri. Tetap sah secara agama, tapi tidak diakui oleh negara. Karena sebuah perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan yang berlaku tadi. Ya, fakta ini membingungkan dan tidak tegas. Nah, sehingga masih banyak terjadi pernikahan di bawah tangan, ya, di bawah tangan, kawin lari, kawin modin, kawin macam-macam, ya. Alhasil, ketentuan pencatatan perkawinan ini hanya dianggap sebagai masalah administrasi dan tidak ada hubungannya dengan kategori sah atau tidak, dan ini banyak dilakukan oleh masyarakat. Kemudian faktanya, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Jika pernikahannya tidak dicatat berarti ilegal. Implikasinya jauh banget. Apa wae jenenge ilegal? Jenenge ilegal, maka anaknya nggak bisa nanti ada ya. Jadi ilegal menurut negara, maka tidak bisa menyebutkan nama bapak pada akta lahir anak. Jadi akta lahirnya tertulisnya berarti telah lahir anak perempuan bernama Siti Markonah. Ibunya Siti siapa ya? Khawatir nang ada yang tersinggung. Ini hanya contoh ya. Contoh, misalnya telah lahir anak perempuan dengan nama Siti Markonah, ibu apa ya? Ibu Nadia. Ibu Nadia, gak pas banget ah. Ya itu toh dari seorang ibu bernama ini, gitu toh. Orang mau lanjutannya coba toh. Akta lahirnya kita semua kan ada. Telah lahir anak nama ini, bapak ini, ibu ini, kan begitu. Dan jenengan nikahnya siri yo ora iso nyebutkan. Karena apa? Untuk membuat akta
Akta lahir itu kan harus ada akta nikah, harus ada kakak, ya kan? KTP bapak ibunya jelas. Ora ono ya ditulis ngono tok. Ya, jadi dampaknya itu kemudian tidak bisa menuntut nafkah, ya, menuntut nafkah kalau kemudian kamu disia-siakan, ya, nggak bisa nuntut nafkah. Kalau terpaksa harus cerai, nggak bisa nuntut gono gini. Gono gini itu harta yang diperoleh dari hasil pernikahan. Kalau istrinya si Cito ya, istrinya si Cito, istrinya satu, itu maka harta kekayaan sebelum dia bagi waris itu dibagi dua antara suami dan istri, baru kemudian hasil harta suaminya dibagi waris. Lah yen panjenengan nikahnya nikah siri, ora entok kayak gitu nggak bisa nuntut. Dan tidak bisa juga mendapatkan waris, nih kasusnya kemarin istri ketiganya Ustadz Arifin Ilham. Kenapa tidak masuk ke daftar waris? Karena nggak ada. Ini salahnya siapa? Nggak salahnya siapa-siapa ketika masuk ke permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan agama, maka harus ada buktinya. Buktinya yaitu akta nikah. Lah karena nikahnya siri, yo ngaplo, rento opo-opo. Ya, jangan disalahkan. Nggak boleh menyalahkan. Kemudian kan, lah itu ternyata akhirnya toh ujung-ujungnya harta istri-istrinya yang lain juga nggak kasihan. Lah piye? Ya, itulah hukum. Gitu loh ya. Makanya aja gelem, Mbak, Mas. Mbak ya, Mbak terutama aja gelem di nikah siri. Ora entuk apa-apa sampean. Belum lagi nanti nikah siri pasti dampaknya kalau cerai ya cerainya siri. Ya. Aku kok jebul ora cocok karo awakmu. Wis, kowe tak cerai ya, mung di WA kayak kasusnya mbiyen sapa kae. Ya, sapa sih Pak Aceng Fikri ya. Tak sopo kae. Bayangno toh, akhirnya seperti itu. Loh, padahal pernikahan itu mitsaqon ghaliz, perjanjian yang teramat agung. Memang dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, dalam fikih-fikih dulu, nggak ada pencatatan nikah masuk syarat, apalagi rukunnya pernikahan, nggak ada. Tetapi, ya dari induksi ayat Al-Quran jelas, Al-Quran wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Jadi pernikahan itu disifati oleh Al-Quran adalah sebagai mitsak, MOU, perjanjian ghalidha yang teramat kuat. Piagam Madinah itu namanya mitsaqul Madinah. Memakai kata mitsak berarti, coba toh, dalam Al-Quran dijelaskan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang teramat agung. Kemudian makna dari Al-Quran itu terjemahkan ke konteks sekarang dong. Dalam konteks sekarang mitsaqan ghalidha tentu gitu ya, coba. Berarti bukti yang teramat kuat. Bukti yang teramat kuat untuk administrasi modern, ya Mbak, Ibu, ada bukti hitam di atas putih istilahnya ya. Ada kertas, ada nama yang tertera di situ, ada tanda tangan, ada stempel. Bahkan sekarang kalau perjanjian-perjanjian misalnya bisnis, perjanjian-perjanjian apa gitu ya, pakai akta notaris. Jadi panjenengan jangan bilang, dalam Al-Quran juga nggak ada kok aneh-aneh. Pemerintah kok campur tangan, melu campur-campur urusan privasi. Nikah wong dadak dicatat. Loh, nikah dicatat itu dalam rangka memprotek ya, melindungi warga negara. Catatan sipil ya. Jadi yang dicatat di Indonesia itu sampean sebagai warga negara Indonesia, iku ora mung nikah tok. Mulai lahir sampai mati nih barang, dicatat kabeh. Jenengan nikahnya dicatat nggak gelem, akhirnya nggak terbut kakak, mungkin ono bagian-bagian apa kuwi? Dana sosial dan dana apa nggak dapat kok sampean muring-muring lu sale dhewe. Jadi penduduk nang ora taat nang. Ya, jadi dalam Al-Quran itu hanya memberi sifat secara umum. Bagaimana maknanya? Terjemahkan dong dalam kehidupan modern. Ngoten ya? Jadi bukannya pencatatan nikah itu bukan melanggar atau tidak sesuai dengan Al-Quran. Ya justru menerjemahkan maunya Al-Quran untuk kehidupan modern. Ya. Atas dasar ini, kalau ada kelompok yang mengatakan, ayo kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah saja. Kembali nang dindang.
Al-Qur'annya sudah selesai, as-sunnah atau al-hadisnya Rasulullah nianya itu bergerak cepat seiring dengan perkembangan zaman. Nggak bisa. Al-Quran dan As-Sunnah itu harus ditafsirkan, harus disesuaikan dengan peradaban modern. Ya, gelem pokoknya ya nono sing dijak nikah siri. Nah sekarang alasan nikah siri nih, nanti kena ya. Tadi sih nggak ada, hanya sampai 7, tapi karena kasusnya Leslar jadi Bu Im ya tergelitik gitu ya. Nah, salahnya si Lesti itu, kalaupun dia benar nikah siri, kenapa nggak jujur? Gitu loh. Nggak jujur sejak awal. Ya, mestinya jujur sejak awal kan nggak apa-apa toh. Saya seperti ini sudah nikah siri dan nanti peresmiannya ya akan ditayangkan di berbagai stasiun TV. Kemudian yang dipersoalkan sudah nikah siri kok kemudian nikah lagi? Ya, ya kan tinggal bilang ini hanya prosesinya. Bila perlu kalau dipermasalahkan ini tajdidun nikah. Nganyari nikah. Gitu loh ya. Ya, nih, alasan nikah siri diantaranya. 1, mempelai laki-laki masih terikat perkawinan. Kenapa nikah tadi harus dicatat Bapak Ibu ya? Dan yang nyatet itu KUA kalau muslim, kalau non muslim di catatan sipil. Karena apa? Untuk bisa terbit akta nikah. Wih syaratnya wakeh banget. Ya, di antaranya adalah status pernikahan, terutama ya mau laki-laki maupun perempuan, janda, duda, punya istri atau Mas, Mbak, itu sakjane boleh, tapi harus dapat izin tertulis dari istri pertama. Nah, biasanya kan sakjane normal-normalnya kok orang wong sing gelem di poligami toh. Akhirnya padahal wis ngebet suaminya itu pengen poligami. Akhirnya wis ora usah nikah yang kedua, ketiga, keempat, ora usah nganggo dicatet no. Akhirnya nikah siri. Ini loh ceritanya. Yang kedua, mempelai laki-laki tidak memiliki identitas yang jelas, baik karena pendatang atau orang asing. Jadi di catatan KUA itu ada N1, N2, N berapa tuh ya, aku apal ya. Di situ ada statusnya. Tadi statusnya jelas. Ya, kalau dari orang mana, orang mana. Kalau mau ikut nikah misalnya orang Sidoarjo, mau ikut nikah di Bojonegoro, oke harus ada keterangan dari sana. Dari lurah, dari KUA-nya, dari apanya yang mau ikut kawinnya di Bojonegoro. Wih jelas. Tujuannya apa? Bukan mempersulit, tapi ben orang Melayu. Kalau ada apa-apanya wih jelas golek aneh. Ngono lho. Kemudian yang ketiga, mempelai perempuan tidak mendapat restu dari orang tua atau walinya. Ya, ya baik lanang maupun wedok, orang entuk restu. Kalau nggak ada restu, ya, terutama perempuan ya, karena perempuan kan harus pakai wali ya. Kangelan, ayo kawin lari wae, Dek. Akhirnya ngono, kawin lari, kawin siri. Ya itu tadi siri itu kan nikah secara agama, yang penting ada sapa kuwi wali dan saksi ya. Berarti kalau nikah kayak gini nggak dapat restu dari orang tua, walinya ya wali wali daya. Wali nggak genah, wali-wali. Yang selanjutnya, mempelai laki-laki, ada juga yang perempuan itu hanya ingin mendapatkan kepuasan seksual, bukan bertujuan membentuk keluarga sakinah. Itu pelancong-pelancong, turis-turis dari Timur Tengah sana loh. Itu kalau mau jajan di puncak Bogor sana, pakainya nikah mut'ah, nikah-nikah yang kayak gini. Padahal di Islam itu nikah mut'ah, apalagi nikah yang tujuannya hanya istimta, hanya untuk senang-senang, tidak ada tujuan pernikahan yang sebenarnya. Tujuan nikah yang sebenarnya kan litas kunu ilaiha. Ya si ayatnya ngundang aku salah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya dalam Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
Inna fi dzalika laayatil liqaumin di antara tanda kekuasaan Allah adalah menjadikan kamu dari diri kamu itu pasangan ya. Jadi pasangan. Tujuannya apa berpasangan itu? Litaskunu ilaiha, supaya kamu tenang ya, nyaman atimu. Wong lanang ki yo ora usah plirikan maneh, sing wedok apa maneh ora entok ya. Lanang wedok kalau sudah menikah ora entok plirak-plirik. Sing duwe mantan yo ayo move on dari mantan, saiki hadapi kenyataan. Nikahmu ku karo kuwi wis halal. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, dari pernikahan itu juga harus ada mawaddah, cinta plus warahmah, kasih sayang, cinta. Kemudian ada kasih sayang. Kasih sayang itu memberdayakan kekurangan pasangannya, nutupi kekurangan pasangannya. Itu sayang. Bojone lagi sakit yo di pakai minumnya, takoi obate, mana yang sakit dipijeti, diurut-urut, disayang-sayang, kuwi jenenge sayang. Ya. Bojone kesandung ya aja di tumpah serapai, tapi lu piye mau Bu? Piye Mas? Kesandung ngopo? Nah, itu jenenge sayang. Ya. Nah, pernikahan yang seperti itu nggak mungkin kalau dengan nikah siri ora jelas. Piye tenang sampean? Wong surate ora ono, aktene nggak ada. Waktu-waktu sampai ditinggal pergi, ora iso nuntut, ditinggal mati, ora iso minta nafkah hadonah kalau ada anak-anaknya ya, hak ngasuhannya kemana, gono gininya bagaimana, warisnya gimana. Ya. Jadi tujuannya tadi nikah siri itu hanya untuk enak-enakan tok ngono lho. Anak-anak yang lagi kuliah apa Mbak? Daripada kos, bulinan karo koncone, runtang-runtung, kemudian nikah siri lulu, jangan begitu ya. Kemudian yang kelima, mempelai perempuan adalah janda mati dari seorang PNS yang tidak mau kehilangan pensiun. Itu fakta. Fakta. Ibu-ibu, ya, panjenengan yang suaminya pensiun, suaminya PNS, kemudian kok dilalah suaminya meninggal. Itu kan pensiunannya jalan terus Bu, selama panjenengan masih sebagai jandanya si mayit. Lah, jebule sampean pengen nikah maneh, maka nggak mungkin sampean nikah kemudian pakai resmi, karena di nikah resmi itu nanti ada keterangan dan lain sebagainya. Bukti nikah panjenengan resmi dengan suami yang stop menyetop ngandeke pensiunane suami panjenengan. Supaya ora hilang kedua-duanya. Ya kurang ajar banget kan. Jadi bojone sing wis cedok, asem tenan bojoku kae. Ya, sih butuh pensiunanku. Jebule ndek nikah maneh. Oh, sampean Mbak, Mbak, ibu-ibu. Ngono kuwi yo aja nakalan. Yang kemudian selanjutnya mempelai perempuan masih di bawah umur. Itu kan ada syarat umur. Ya. Dulu kasusnya siapa itu? Syekh Puji, kan akhirnya begitu kan? Sampai melu di penjara kan? Karena apa? Menikahi anak melanggar peraturan. Kemudian yang ketujuh, untuk tujuan trafficking. Karena apa? Perkawinan adalah cara yang paling jadi dengan alasan nikah, ya nikahnya siri. Misalnya ada tur apa moge. Kira-kira sing duwe moge kan wong gede-gede ya Mas ya, Mbak. Wong sugi-sugi kan. Kalau di Bojonegoro di sana tuh di Sekar ya, kan dulu ada tuh. Barang gadisnya Sekar itu cantik-cantik gitu ya. Kemudian ada salah satu itu sing apek nakalan ya. Anak-anak di sini kok cantik ya gadis-gadisnya ya. Wah, ini bisa nih tahan empuk ya. Perdagangan perempuan itu, perdagangan perempuan dan anak. Iya carane, ya langsung toh. Ya, sampean itu oknumnya tadi dolan ke bapaknya, Pak.
anak bapak tak nikahi ya. Loh nggak bisa ini anu mepet. Besok saya juga harus saya juga akan pulang ke Jakarta lagi misalnya. Ya yang penting nikah siri aja Pak. Nanti kapan-kapan kita resmikan, dicatat. Karena kan nggak mungkin. Pisah, habis itu kemudian si anak gadis digawa boyong kena ning Jakarta. Habis itu dijual sono ke Makau. Itu diantaranya itu. Dan yang terakhir ini tadi tambahan, tidak ingin merusak karir ya. Itu kan kalau ya itu ini kasusnya Lesti mungkin begitu ya, nggak tahu kontraknya perjanjiannya seperti apa ya. Intinya nikah siri itu biasanya alasannya elek kabeh. Kalau memang alasan kamu menikah benar-benar litas kunu ilaiha tadi untuk menciptakan keluarga yang maslahah ya. Keluarga maslahah itu yang membawa kedamaian, kebahagiaan, kebaikan untuk masing-masing individu suami istri dan keluarga kecilnya sampai merembet ya ke meluas ke kesejahteraan masyarakat sekitar dan negara Indonesia, maka pasti ikuti saja aturan pemerintah, jelas semua. Jadi nikah siri itu pasti alasannya jelek semua. Ya ini argumentasi pro nikah siri ya, negara tidak boleh mencampuri urusan agama warganya, agak nyampuri, tapi memprotek ya, melindungi warga negaranya dari apapun. Kemudian kalau nikah siri dilarang, apalagi dianggap kriminal, kan dulu mau ada peraturan ya lagi undang-undangnya mau, jadi kalau yang nikah siri itu dianggap kriminal dan bisa dihukum ya, baik suami istri tadi yang melakukan nikah siri, walinya, saksinya maupun kiainya yang menikahkan ya. Akhirnya polemiknya nggak selesai, akhirnya nggak jadi tuh, belum jadi undang-undang itu. Kalau dianggap kriminal maka prostitusi akan semakin marak, katanya yang pro nikah siri. Padahal faktanya justru karena menganggap nikah siri itu sah secara agama, itu justru dijadikan alasan mereka yang prostitusi baik online maupun yang di puncak-puncak Bogor sana. Dulu kemarin kasusnya ada kan, nanti seorang oknum anggota DPRD mana yang di Surabaya. Jadi dia itu kalau mau jajan ya, mau seks bebas gitu ya, gowo PSK di depan hotel, kemudian sopirnya jadi saksi, kemudian siapa lagi suruh menikahkan masuk hotel kayak gitu. Nah, itu kan namanya mencederai keindahan dan keagungan Islam sama keindahan pernikahan. Dari maqasidus syariah itu adalah lihifdzin nasl. Kenapa ada institusi pernikahan yang begitu ditata lihifdzin nasl untuk menjaga dan memelihara keturunan ben jelas keturunannya panjenengan. Dan untuk di Indonesia, jelasnya pernikahan, jelasnya status keturunan dan lain sebagainya adalah nikah yang resmi, dicatat di KUA bagi yang muslim atau di catatan sipil. Ya, kemudian yang ketiga nikah siri sah dalam ajaran Islam, tadi udah tak jelaskan. Jadi urgensinya ya apa tadi? Urgensi dan signifikansi pentingnya pencatatan nikah. Pencatatan nikah itu bukti resmi yang dipakai oleh negara Indonesia. Jadi panjenengan yang nikah siri berarti ilegal menurut negara. Gitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti bisa dilanjutkan dalam dialog. Monggo Mbak moderator. Terima kasih Bu Im atas materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya yaitu tanya jawab. Monggo kepada para jamaah, jika ada yang ditanyakan bisa langsung diketikkan di kolom chat ataupun raise hand. Masih ada 25 menit ya, Mbak? Oke, Bu. Oke, monggo. Ya, disorot ya, Mbak, kameranya biar ada dokumentasinya. Karena kemarin ada yang itu. Ada yang kok nggak disorot? Kok nggak disorot dari gitu. Monggo. Mungkin saya Bu mau bertanya, Bu. Monggo. Yang saya tahu katanya itu kalau itu nanti anaknya itu nama ayahnya tidak dicantumkan dalam akte. Itu apakah benar, Bu?
Hamil di luar nikah. Terus Kemudian tetap nikah di tapi akte terlambat nikah di di aktenya. akte nikahnya Oke. itu nama ayahnya tidak dicantumkan atau tidak bisa menjadi wali. Apakah benar, Bu? Ya, jadi yang benar itu anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Anak yang sah adalah anak yang terlahir dalam perkawinan yang sah. Ya, jadi lahirnya yang dihitung. Jadi bisa saja. Jadi salah itu tadi ya, ada salah, ada benarnya. Jadi salah. Jadi makanya ketika ada gadis, gadis atau janda kok hamil di luar nikah, ndang gage nikah, nikahnya dengan siapapun, ya tidak harus dengan yang menghamili. Dan anaknya di akte nikah bisa tercantum, gitu loh nak. Kan dengan akta apa jenenge kuwi dengan apa nak? Kakak ya nak ya. Untuk membuat kakak kartu keluarga itu kan harus ada akta nikah gitu loh ya. Prosesnya kan seperti itu. Tetapi kemudian harus hati-hati ya. Jadi prakteknya ketika mau menikahkan anak pertama perempuan, ya anak perempuan kan butuh wali tuh. Ya, anak perempuan kan butuh wali. Itu Pak Naib ya, Pak Naib yang memeriksa pegawai pencatat pernikahan di KUA itu harus harus minta akta nikah bapaknya. Jadi persyaratnya dicatatkan nikah ki akeh, Mbak. Itu tujuannya supaya jelas. Iki walinya harus wali nasab atau wali hakim. Jadi anak pertama perempuan ketika mendaftar mau menikah, itu harus membawa akta nikah bapak ibunya. Pakai nikahi bapak yang tercatat tanggalnya di situ. Dengan lahirnya anak itu, kalau kurang dari 6 bulan, maka Pak Naib ya pencatat di KUA pasti akan ngenggokno. Tidak boleh pakai wali bapaknya, tapi harus pakai wali hakim. Karena apa? Kehamilan minimal itu 6 bulan. Kurang dari 6 bulan bisa dipertanyakan nih bapak sapa kuwi. Ya, makanya hati-hati. Perempuan itu kalau ada teks pranikah, wis sing kena wong wedok. Ya, wis ditutupi Mbak Yu ya, Mbak Siti Munawaroh tadi ya. Kan pada dasarnya tercantum tuh di akta kelahiran anaknya ya. Gitu ya, kan ditutupi. Benar ini memang bapakku, apalagi yang menghamili, apalagi yang menghamili. Apalagi yang menghamili, apalagi yang memang hamilnya karena dengan itu tadi pacarnya itu ya, kawinnya dengan sing menghamili, angel temen sing ngomong, kawinnya dengan sing menghamili ya, itu kan secara fakta, secara apa kuwi gen, secara DNA kan memang iya, tetapi secara hukum kalau terlambat menikahnya, kadung hamile wis petang bulan ya terlambat. Kayak bisa jadi kayak Lesti Gopo ya, walaupun dia kalau memang dia nikah siri ya, apalagi nikah siri kemudian si anak itu gone si Bilar ya, itu wis bener toh. Tapi kalau sesu anak wedok ya bisa jadi problem kalau anak lahir kurang dari 6 bulan. Jadi 6 bulan minimal ya Mbak ya. Jadi tadi Mbak Siti Munawarah saya tegaskan, jadi dengan siapapun si perempuan hamil itu nikahnya ya, si anak itu tetap dianggap sah sebagai anak bapak yang menikahi. Berapapun usia kandungannya. Tetapi nanti dalam prakteknya gitu ya, ketika mau menikah ya, anak perempuan pertama itu Pak Naib ya, petugas pasti mencocokkan antara tanggal lahir anak sama tanggal pernikahan bapak ibunya. Kalau kurang dari 6 pasti walinya wali hakim, bukan wali nasab. Ngoten ya? Sudah terjawab, Mbak? Sampun, Bu. Bu. Terus niki enten sing tanya, Bu, di Monggo. Assalamualaikum Bu Im, perkenalkan nama saya Imas Masito dari Winsa. Mohon maaf izin bertanya, bagaimana peran agama dalam pernikahan dini? Karena dilihat dari kenyataan yang ada banyak orang-orang yang menikah dini itu rata-rata dari umat beragama. Bukankah di agama sudah diajarkan mengenai pernikahan dini? Niku Bu pertanyaannya Bu.
Imas Masito, ki mahasiswaku Winsa. Kelas apa ya nak? Aku lali nak. Mas, etika bisnis ya nak? Berarti dari ES. Mas, ning agama bagaimana sih? Di agama itu maksudnya Imas dari ini. Aisyah dinikahi oleh Rasulullah dalam hadis ya, Bukhari itu juga 6 atau 9 tahun. Oh, tak kandani ya. Makanya belajar Islam itu ya harus multidisipliner dari berbagai pendekatan, harus dipakai semua. Ya, berdasarkan pendekatan sejarah Imas. Berdasarkan pendekatan sejarah itu Aisyah itu menikah dengan Rasulullah kan menjelang atau sebelum hijrah ke Madinah. Fakta sejarahnya jarak usianya Asma itu kakaknya Aisyah dengan Aisyah itu 10 tahun. 10 tahun. Asma saat Rasulullah hijrah ke Madinah dan bersembunyi di gua-gua itu, Asma itu kurir pengantar makanan bekalnya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, bapaknya Asma. Dan saat itu usianya Asma 27 tahun. Halo? Usianya Asma 27 tahun. Ya. Usianya Asma 27 tahun. Nah, 27 tahun berarti Aisyah umurnya ya antara genjlang-genjlingnya antara Hijriah dan Masehi. Berarti Aisyah usianya antara berapa nak? 16 sampai 18 tahun. Dilihat dari misalnya dianalisis Rasulullah ketika hijrah itu dikejar-kejar oleh Quraisy untuk dibunuh. Bayang no, kalau pengantar makanannya Asma itu umur 17 ya. Kalau Aisyah dibilang umur 6, berarti Asma umur 17. Umur 17 itu bocah gadis lagi beger-beger. Iya, sangat berbahaya kok. Ya, jadi kritik hadis tentang Aisyah umur 6 atau 9 itu enggak benar ya, berdasarkan fakta sejarah. Aisyah itu kira-kira umur 16 sampai 18 tahun ketika menikah dengan Rasul. Itu pun ya secara biologis begitu ya, secara fisikly itu belum berhubungan badan. Titik Munawaroh Imas ya. Jadi kemudian loh di ajaran agama juga mengajarkan kok. Ajaran yang mana? Ya. Dalam ajaran agama itu secara umum harus mempersiapkan perlindungan terhadap anak. Jadi misalnya dari Maqasidus Syariah ya, pernikahan itu lihifdzin nasl. Lihifdzin nasl itu menjaga garis keturunan yo biar anak itu jelas, kemudian jelas secara kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Ya. Jadi nuhun sewu kalau mempelajari agama itu dari berbagai perspektif gitu ya, Ndek. Imas, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih atas jawabannya Bu. Niki ada yang tanya lagi Bu. Monggo. Assalamualaikum Bu Im, perkenalkan nama saya Sania Putri Annabila dari UNSA. Saya mau bertanya, apakah penting ta'aruf sebelum nikah dan berapa lama masa ta'aruf yang paling baik? Itu Bu pertanyaannya. Sania Putri Annabila, saya lupa kamu kelas apa nak? Kok orang sing takok langsung sih Mbak Siti Munawaroh? Mungkin malu Bu. Oke, jadi Mbak Sania, ta'aruf ya. Ta'aruf itu karena apa? Dalam konsep Islam itu gak enek konsep pacaran. Ora kaya bocah saiki ya. Ta'aruf itu artinya kenal. Ya, kenal calon pasangannya. Maka perlu ada ta'aruf. Ya. Ta'aruf itu kemudian dikenal dalam prosesi pernikahan itu khitbah. Ya toh, lamaran. Di khitbah itu maka didelok tok. Jadi orang yang wakil keluarga laki-laki itu melihat cukup telapak tangannya bocahe gitu loh.
Kan dari telapak tangan kalau orang yang tahu kan kue bocah api bora kan ngerti tuh ya. Tapi kemudian melebar ya, khidbah ya setidaknya tahu bagaimana keadaan keluarganya, bagaimana kemudian seperti apa secara fisik dan lain sebagainya kan gitu toh, ya. Jadi khidbah itu untuk itu. Yang akhirnya kemudian ketika masuk ke budaya Indonesia, lamaran repot kayak banget kayak gitu. Nah, kan? Repot banget kan lamaran? Nah, jadi Mbak siapa tadi? Sania ya, Sania. Itu yang jelas kita harus mengenal pasangan kita. Tapi bukannya pacaran demblak, demblok, rongkal, rangkul, boncang, bonceng enggak. Mengenal kepribadiannya. Selama ta'aruf itu harusnya yang diomongkan adalah bagaimana nanti prinsip atau mekanisme. Prinsip kita dalam berumah tangga kita itu nanti mau dijalankan seperti apa, kemudian apakah boleh, misalnya ya Mbak Sania nanti tanya, kalau saya menikah, apakah saya tetap boleh kerja di luar, nanti bagaimana yang mengasuh anak, bagaimana pengelolaan keuangannya dan bagaimananya. Harusnya seperti itu Mbak yang ditanyakan Mbak. Ya, ojo keliru. Ya, ojo keliru sing macam-macam, ojo keliru sing macam-macam. Jadi harus begitu Mbak ya. Jadi apakah diperbolehkan atau tidak? Diperbolehkan. Wujudnya ya, buktinya yaitu ada khitbah ya, lamaran. Tetapi kemudian perkenalan yang seperti apa? Perkenalannya itu tadi mengenal karakternya, sifatnya, sikapnya, dan kemudian menjajaki ya keluarga besok yang akan dibangun itu yang seperti apa. Harusnya seperti itu. Bukan kemudian demak-demuk apalagi kemudian pakai seks pranikah ya. Naudzubillah. Monggo. Tanya lagi Bu. Nggih. Assalamualaikum Bu, saya Novi Eka Anggraini Nuroh dari Winsa mau bertanya. Ada seorang perempuan yang sudah ditinggal suaminya dengan maksud tidak dinafkahi, tidak komunikasi selama kurang lebih 5 tahun dan belum bercerai secara resmi. Tapi perempuan tersebut sudah menikah lagi. Bagaimana hukum perkara tersebut Bu? Nah, terima kasih. Eka Bu. Eka Sopo ada lengkapnya itu. Novi Eka Anggraini. Novi Eka Anggraini, makasih pertanyaannya nak. Alhamdulillah ya. Zuhur Jumat belum hadir ya. Jadi ya ini Kak, kenapa harus dicatatkan? Kenapa pernikahan itu harus dicatat? Ben jelas. Oke. Ben jelas. Maka perceraian yang dianggap kemudian perempuan yang sudah dicerai bisa menikah lagi itu kalau berdasarkan ketok palu pengadilan. Selama apapun tadi kamu pergi atau ditinggal pergi oleh suaminya ya, itu namanya kalau dalam bahasan fikih namanya mafqud, orang yang hilang. Ya, orang yang hilang itu kemudian ada yang anggap ditunggu sampai 4 tahun. Ini kasusnya tadi 5 tahun ya. Tetapi dalam soal pernikahan kayak gini, ya nggak bisa. Atau kamu ya, kalau pengen menikah lagi tadi, maka harus minta penetapan ke pengadilan agama bahwa suami saya itu benar-benar menghilang dan minta diputuskan bahwa benar-benar sudah tidak ada. Kan gitu. Ya, nggak boleh kalau kemudian tanpa penetapan. Itu sama aja dengan nikah siri. Nikah siri itu kemudian nggak tahu kapan cerainya tanpa diketahui ya. Kan kalau nikahnya siri ya, maka misalnya suaminya ngomong, "Kamu tak cerai." Nah, itu jatuh Mbak talaknya. Tapi kalau dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, itu ada aturannya, yaitu apa? Itu tadi yang dihitung adalah ketok palu pengadilan. Contoh ya, ini agak melenceng dari pertanyaannya Mbak Novi ya. Sudah pisah Mbak, sudah pisah 1-2 tahun. Kemudian perceraiannya itu baru jatuh tanggal 1 Oktober.
Misalnya, ya Mbak ya, Oktobernya durung ya. Oh bener ya saiki ya. Jatuh talak pengadilan itu jatuh 1 Oktober. Maka tetap yang dijadikan untuk masa iddah ya ini Kak, 3 bulan dari 1 Oktober. Nggak bisa kamu tanggal 10 Oktober kemudian nikah lagi dengan orang lain, gitu. Ya, jadi yang pakai adalah pakai yang resmi. Kenapa nikah juga harus catat itu ben resmi Mbak Yu, ya resmi. Ora sakarepe dhewe mloyah melayu dan lain sebagainya. Yen ngono kayak jenenge urip ning zaman bala. Ya, kembali lagi ke pertanyaannya Novi tadi ya. Jadi kalaupun ditinggal lama seperti itu ya, tetap harus ada catatan. Kalau sekarang dimintakan ke pengadilan agama, penetapan bahwa suaminya hilang, suaminya hilang supaya dia tujuannya apa? Supaya bisa menikah lagi. Nah, maksudnya berarti dia mengajukan, Nak. Penetapan itu artinya gugat cerai, Kak, ya. Ke pengadilan agama konsultasi nanti namanya penetapan hilang atau kalau kamu akan menikah lagi berarti itu tadi gugat cerai tanpa kehadiran si suami. Harus begitu, nggak bisa tanpa ada keterangan apapun secara resmi kamu nikah, ya nggak bisa. Kamu nikah lagi juga nggak bisa resmi karena Pak surat-suratnya nggak ada. Bisa nikah lagi bagi janda gitu ya, duda itu harus ada surat keterangan. Duda atau janda dan itu yang mengeluarkan pengadilan agama. Gitu ya, Mbak De Novi Eka ya. Monggo Mbak, masih ada Mbak? Itu ada pertanyaannya Mas Laha. Mas Laha, kamu tanya apa Mas Laha? Ntar tak bacakan sendiri. Saya Mas Laha dari UINSA ingin bertanya, apakah benar apabila hamil di luar nikah anaknya tidak mendapatkan nasab wali dari ayahnya? Bagaimana jika anaknya perempuan lalu menikah menemukan wali ayahnya? Apakah perkawinannya sah? Tadi udah tak jawab ya Kak ya? Sama dengan pertanyaan pertama, hamil di luar nikah tidak dapat hamil di luar nikah lah ya tadi hamil di luar nikah kemudian ibunya nggak menikah. Saya ulangi tadi ya, anak yang sah adalah anak dari perkawinan yang sah. Kalau ada wanita hamil kemudian harus nikah, yang nikah itu kalau bisa adalah yang menghamili. Kalaupun tidak, maka anak itu tetap sah ke bapak yang menikahi ibunya. Tapi untuk persoalan wali kembali tadi harus hati-hati. Ya, kalau anaknya perempuan tadi, maka setidaknya jarak pernikahan dengan lahirnya anak itu minimal anak itu usianya 6 bulan. Saya ulangi ya. Tadi harus dijelaskan tambah bingung tapi ya. Gara-gara sepusi masalah tanya ya, masalah tanya. Saya ulangi, ada perempuan demi apa? Demi kemaslahatan si anak yang dikandung. Oke. Nanti menikahnya dengan siapapun, bapaknya itu tadi yang menikahi ibunya itu tertulis di akta lahirnya sebagai bapaknya si anak. Tapi untuk urusan wali, ya, ini berarti kan perempuan tuh ya. Maka nanti prakteknya ketika mau menikah si anak ini ya, apalagi anak perempuan terutama ya, anak perempuan, anak pertama perempuan mau menikah, pasti Pak Naib sebagai pencatat pernikahan di KUA pasti meminta akte nikah bapak ibunya. Dilihat kalau akta nikahnya dengan kelahiran anak itu kurang dari 6 bulan, maka nggak bisa pakai wali bapak itu, ya harus pakai wali hakim. Ya, harus pakai wali hakim, nggak bisa karena apa? Kehamilan minimal itu 6 bulan. Nah, sampean jajal toh hamil. Kok kurang 6 bulan kemudian prematur? Orang bisa diselamatkan, ya. Minimal 6 bulan, ya. Gitu ya, Mbak. Tadi pertanyaan pertama, kemudian pertanyaan Mas Laha, ya. Jadi menjadi wali murid, wali murid bisa, ya. Jadi kurang dari 6 bulan menjadi wali murid, kemudian tertera dalam akta lahir kamu bisa.
Tapi ketika nanti menjadi wali nikah, ibunya harus jujur, ya, harus jujur. Masih yo, kui bener secara DNA, ya, secara apa nasab, secara darah itu memang yang apa ya, bapaknya adalah yang menghamili gitu ya. Tapi kalau dari akad nikahnya kurang dari 6 bulan, jadi akad nikahnya tanggal 1 Januari. Berarti dipuk-puk sing lagi hamil kuwi mau. Wis kadung hamil ya. Tanggal pira, Mbak? Mbak Munawarah nikahnya tanggal 1 Januari. Berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Anaknya setidaknya lahir tanggal 1 Juli. Jadi anaknya jangan misalnya skrudat hese, marahi kangelan makmu. Semuanya terbongkar akhirnya, terbongkar kejelekan masa lalu bapak ibunya. Gitu ya, saya jawabnya sambil guyon tapi semoga sampean paham ya Kak ya. Jadi kalau menjadi tertulis di akta lahir nggak masalah, jadi wali murid di sekolah nggak masalah, tapi jadi wali nikah minimal ya itu 6 bulan antara tanggal nikah sama tanggal kelahiran anak, jaraknya minimal 6 bulan gitu ya. Ada lagi Mbak yang tanya Mbak Munawarah, ada nggak yang tanya? Itu ada ya. Loh Mbak Munawarah kok suaranya nggak ada? Ini ada, Siti Maratus ingin bertanya, apakah boleh menolak lamaran, Bu? Kan dilamar siapa Maratus? Apakah boleh menolak lamaran, Bu? Bagaimana dalam Islam menolaknya karena belum siap untuk berumah tangga? Menolaknya karena belum siap berumah tangga. Ki Maratus Solihah ya? Gadis-gadis zaman modern apalagi mahasiswa UNSA. Kamu belum lulus, nah ya, Ibu sarankan yang S1 lanjutkan dulu S1. Kalau masih kuliah kok nikah, waduh ya, kamu nggak bisa berhehe-hehe deh. Santai-santai di perpustakaan, selfie depannya Twin Tower. Ya, jadi boleh ya, bagaimana boleh menolak lamaran. Ya, nggak ada kewajiban untuk menerima lamaran, nak. Ya, boleh. Ya, itu nggak ada ketentuannya, boleh. Tapi alasannya karena di masyarakat tertentu orang ditolak lamarannya itu jadi malapetaka, ya, disantet. Serius, banyak sekali. Makanya bersyukur biasanya orang yang dilamar cepet-cepet gitu masih muda sudah dilamar atau menikah muda itu umumnya cantik. Umumnya cantik orangnya. Kalau orang kayak Bu Im kayak gini, alah rapayu, ya baru lulus S1 yang golek angel banget kok. Jadi yang cantik-cantik ya, yang dapat nasib baik dikarunia wajah cantik, hati-hati tunjukkan ketulusan kamu dalam mencari ilmu kepada bapak ibu kamu supaya bapak ibu kamu sendiri nak yang apa ya, yang mengkondisikan. Kamu tidak harus menolak, tapi bapak ibumu sendiri yang otomatis menolak. Gitu loh ya. Makanya kalau ini pesertanya ada yang bapak ibu, tolong ya beri hak kebebasan untuk berpikir, untuk berekspresi, untuk mencapai cita-citanya. Ya, ini bagi bapak ibu harus mendukung itu. Bagi anak, terutama perempuan, gak enak nak, nikah itu gak enak ya. Yang perempuan itu kan wajib untuk apa? Untuk berkhidmah, berbakti kepada keluarganya ya. Dan wujudnya luwih repot wong wedok nak dalam pernikahan ya. Jadi kamu menikah nanti kalau sudah siap ya. Bila perlu kamu sudah mandiri. Bu, ini yang melamar saya orangnya kaya raya kok, Bu. Tapi sampean kalau memang belum siap matur yang baik, nuwun sewu Bapak, tunggu saya setidaknya sampai lulus kuliah. Kemudian sampean juga ajukan persyaratan. Nanti kalau walaupun apa ya, saya boleh bekerja tidak atau kamu kan bekerja tidak harus di luar nak ya. Kamu berbisnis di dalam rumah dan lain sebagainya. Supaya apa? Persiapan perempuan itu harus mandiri. Suatu saat ya ada keadaan di mana suami kamu tidak bisa menafkahi, entah karena sedo atau karena mungkin bangkrut atau mungkin apa ya gitu, kamu tidak gagap. Gitu ya nak. Jadi bagaimana hukum menolak lamaran? Boleh, tapi dengan alasan yang bukan mengada-ngada,
kemudian juga dengan cara yang santun, gitu ya nak. Terima kasih gitu. Terima kasih atas kepercayaannya lamarannya. Tapi nuwun sewu dereng siap, saya mau menyelesaikan S1 dulu, atau saya pengen sekolah rumiyin, atau bagaimana gitu loh. Kalau ya kan itu kalau lamaran kan resmi ya, tapi ya DDI ngerti nak? DDI ngetag bahasa sosmednya ngetag dulu nggak apa-apa, tapi tidak ada ikatan apapun, katanya. Tapi caranya menyampaikan jangan meremehkan, jangan membuli, jangan apa ya menghina, menghardik nggak, tapi dengan cara yang baik. Ngoten ya. Apa tadi yang tanya? Lupa. Kumar atau Solihah? Nggih, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Karena waktunya sudah selesai, mungkin bisa dicukupkan. Yang selanjutnya itu doa penutup. Monggo Bu In untuk menutup kajian pada siang hari ini, Bu. Oke. Terima kasih semuanya yang telah hadir. Mohon maaf saya pakai HP, pakai ini juga nggak bisa pilak-pilik gitu ya. Saya mohon maaf. Tadi yang jelas bagaimana pernikahan dini ya, pernikahan dini itu tolong dihindari ya. Jadi yang paling ngebet yang diperbolehkan undang-undang adalah umur 19 tahun. Tapi idealnya adalah umur 20 tahun bagi perempuan dan umur 25 bagi laki-laki. Kemudian yang tentang nikah siri ya, nikah siri itu ya sampai saat ini masih diperdebatkan, tapi memang sah menurut agama tetapi ilegal ya, tidak sah menurut ilegal menurut negara, artinya tidak ada catatan sipil, tidak ada catatan bukti bahwa Anda itu menikah. Kalau kamu menikah siri maka apa ya hak-hak ya, hak-hak keperdataan mulai dari nafkah, kemudian nafkah anak, kemudian gonogini, status pernikahan, kemudian pencantuman anak di akta lahir, kemudian nanti waris dan lain sebagainya adalah ikuti aturan yang ada. Aturan itu dibuat untuk kemaslahatan umat. Tasarruful imami ala ra'iyah manutum bil maslahah. Jadi kebijakan pemimpin bersama. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan doa. Semoga kita selamat dunia akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Acara kajian pada siang hari ini telah selesai. Terima kasih kepada Bu Im atas materi yang sudah dijelaskan, dan terima kasih juga kepada para jamaah atas kehadirannya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fikil akumitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini ada sesi foto dokumentasi. Okay. Kepada yang Recordingnya bertugas, dikeluarkan toh nak rekamannya. Bu. Yang bertugas monggo untuk mendokumentasikan.